Komponen arsitektur selanjutnya akan kita buat adalah lantai atau floor. Floor ini salah satu dari 3 bidang pembatas ruang yang horizontal. Nanti ada ceiling dan roof. Bidang-bidang pembatas ruang ini, floor, ceiling, dan roof ini dibuat dengan tool yang berbeda namun dengan metode yang hampir mirip, yaitu dengan metode yang disebut sketch atau sketsa. Nah, tool ya terdapat di arsitektur floor arsitektural. Pada saat kita menggunakan floor tool ini, kita akan masuk ke mode sketsa atau sketch mode. Nah, di sketch mode ini semua objek lain semua akan di-grey-out dan tak bisa dipilih. Lalu di atas ini ada draw tool, ini untuk sketch-nya. Pilihan properti-nya sama kayak kita waktu membuat dinding. Ada pilihan tipe floor-nya. Terus di sini dia ada di level berapa? Ini karena kita buat di denah level 1, dia ada di level 1. Height offset-nya kalau dia mau ada ketinggian dari levelnya, ini bisa ditentukan di sini. Nah, untuk membuat lantai kita harus ngebuat sketsa perimeter ya. Nah, sketsa perimeter ini dibuat dengan salah satu draw tool yang ada di sini. Di draw tool ini ada 3 jenis draw tool, ada boundary line, slope arrow, dan span direction. Yang harus kita buat pertama adalah boundary line. Nah, sama kayak dinding tadi, ini ada line, rectangle, polygon, dan sebagainya. Misalnya kita menggunakan line untuk mengikuti garis dinding terluarnya. Nah, sketsa ini dia harus tertutup. Tidak boleh terbuka, tidak boleh berpotongan. Jadi misalnya ada garis seperti ini nggak bisa. Karena ini intersecting. Begitu juga kalau dia terbuka, itu juga nggak akan bisa. Ini kita bisa drag geser atau kita bisa menggunakan move misalnya untuk melepaskan dengan garis dindingnya. Di sini ada satu garis, biasanya kalau floor ini ada satu garis yang punya simbol double line seperti ini. Ini adalah simbol span direction. Span direction ini nanti kita bisa tetapkan belakangan dengan sketch yang ada di sini. Ini ada span direction, tinggal kita pilih span direction ini mau di yang mana. Span direction ini nanti akan ngaruh ke lantai struktural tepatnya dan arah dari grout bond deck kalau kita menggunakan lantai dengan metal deck. Nah, ini juga kita bisa pindahkan dengan tool move. Finish. Maka di 3D dia akan jadi lantai floor seperti ini. Nah, di lantai 2 kita juga sama bisa melakukan floor architectural. Saya akan pakai tipe yang sama, all concrete 150, line, mode sketch-nya. Saya akan ikutin garis dinding terluar ya. Finish. Nah, biasanya pada saat kita bikin floor di lantai 2, karena di bawahnya sudah ada dinding di lantai 1, ke lantai 2, maka dia akan nanya seperti ini, would you like walls that go up to this floor level to attach to its bottom? Artinya, dinding yang dari lantai 1 sampai lantai 2, apakah dia mau di-attach ke bawah
plat lantai yang kita buat tadi. Di attach itu artinya gini, kalau kita jawab don't attach seperti ini, ya, kita akan melihat seperti ini, ya. Tapi kalau misalnya kita tadi jawab attach, setelah kita finish, sini kita pilih attach. Nah, bisa dilihat dinding-dinding yang dari lantai 1 ke lantai 2, ini dia akan diberhentikan tepat di bawah plat lantainya. Ya. Sedangkan dinding yang dari lantai 1 yang tembus langsung sampai ke lantai roof, di sini dia nggak akan di-attach, dia akan overlapping seperti ini. Nah, nanti ini ada cara bagaimana relasi material antar komponen, antara dinding dengan dinding, dinding dengan lantai, supaya ini bisa, join ini bisa bersih. Dan ini pada umumnya kan garis, kalau kita ambil dinding terluar ini, di sini dia akan tampil ada double line seperti ini ya. Plat lantai ini akan kelihatan dari sisi eksterior atau tampak jadinya. Nah, cara lain lagi sebenarnya pada saat kita sketch, ini nanti kita bisa edit boundary ya dengan double klik pilih lantainya. Jangan lupa ini aktifkan select element by face untuk membantu seleksi lantai, karena lantai ini harus kita pilih edge ya kalau nggak diaktifin. Tapi kita bisa pilih surface ini, lalu pilih edit boundary, atau double klik aja permukaan lantai ya, maka dia akan ngebuka mode sketch seperti ini. Nah, di mode sketch dari lantai ini, misalnya ada cara lain untuk ngebuat sketch ini saya akan hapus, yaitu menggunakan namanya pick wall. Nah, di pick wall ini, kalau kita pilih pakai mode pick wall, kita tinggal klik dindingnya, maka lantai ini akan ngikutin dindingnya secara otomatis seperti ini. Namun, karena dia tidak boleh overlap seperti ini, maka ini harus di trim. Kita juga bisa combine, misalkan saya akan pakai pick wall. Kalau kita pakai tool pick wall ini, dia akan mengambil otomatis yang disebut dengan garis core dinding. Saya akan gunakan mode thin line supaya garis ini kelihatan tipis. Nah, ini nanti tergantung dari susunan material dinding, maka dia akan mengambil bagian core dari dinding ini. Nah, dengan pick wall ini juga kita bisa flip. Jadi, bisa escape ya, supaya toolnya inaktif atau klik modify. Pick wall ini kan pada umumnya dia mengambil garis dindingnya seperti ini. Di sini kita bisa balik flip, dia mau mengambil garis yang interior atau yang eksterior. Dalam ini core eksterior atau core interior. Ini juga sama. Ini misalnya saya balik jadi interior. Lalu di sini juga kita bisa trim. Misalkan saya mau ini di sini. Ini saya nggak ada. Nah, seperti ini kita bisa split elemen supaya kita bisa pisahin garisnya, lalu kita bisa trim. Klik yang mau di keep bagian ruas garisnya. Nah, ini kita bisa flip lagi, tentukan aja ini kita mau tampaknya nanti terlihat seperti apa. Saya akan ambil sisi interior untuk bagian ini karena kita menggunakan dinding precast di sini. Di mana dinding precast ini ada di depan floor ya nanti ya. Pastikan dia nyambung semua ya, ketutup.
Nah, kalau dia di attach, yang tadi di attach terus kita edit, nanti dia akan ada warning bahwa dinding itu nggak bisa di attach lagi, dia walls are attached but miss. Sehingga dinding itu nggak bisa nge-attach ke lantainya lagi, karena tadi kita jawab yes tadi. Ini pilih detach target aja, supaya dinding itu di detach. Nah, dinding ini maka dia nggak akan di attach lagi, tapi dia akan sambung sampai ke sini. Sedangkan dinding yang ini dia akan tetap di attach karena dia sampai ke lantainya. Yang berubah cuma dinding yang belakang ini. Nah, nanti tentang attach, terus bagaimana hubungan antara material ini akan dibahas di bagian selanjutnya. Lalu floor ini juga kita bisa buat sekaligus seperti ini kalau kita masih pada tahapan awal konseptual. Biasanya kita akan buat sekaligus, tapi nanti lebih detail ya, karena ini kita akan pisahkan antara lantai arsitektural dan struktural. Kita perlu pisahkan per ruangan. Jadi saya akan edit lagi boundary ya di sini. Saya akan pisahkan bagian ini menjadi lantai yang berbeda, dan saya akan ambil sisi interiornya. Saya akan pilih don't attach dulu. Ada yang overlap, kita bisa pilih yes. Nah, untuk bagian ini, ruangan kecil ini, kita akan buat lantai ini beda. Dengan tipe yang berbeda. Kalau material mau beda, ini harus dibedain lantai ya, dan tipe ya berbeda. Nah, garis yang dibuat dengan thick wall ini biasanya di sketch ini juga kita bisa pilih ini extend to wall core, maka dia akan masuk, atau dia cuma sampai finishing dindingnya aja posisinya. Pola lantai ini tergantung dari material dibahas di bagian lainnya. Komponen arsitektur yang akan kita buat berikutnya adalah ceiling. Ceiling, lantai dan atap memiliki metode yang sama pada saat pembuatan, yaitu dengan menggunakan sketsa. Ketiganya juga merupakan bidang datar yang membatasi satu ruang. Nah, untuk membuat ceiling kita harus lihat dari ceiling plan. Jadi, view ceiling plan ini dia view yang lihat ke atas, ceiling ini ada di atas ruangan. Contour architecture ceiling. Terus ada dua metode di sini, automatic atau sketch. Automatic digunakan untuk membuat ceiling secara otomatis, dan ini jika dia ruangannya tertutup. Jadi di sini automatic ceiling, jika kita menggunakan metode automatic ceiling, kita bisa pilih saja jenis ceilingnya yang mana. Misalkan saya akan pakai yang grid biar kelihatan. Lalu tentukan tinggi ceiling dari lantainya, dan klik saja, arahkan kursornya ke tengah ruangan, maka ruangan itu akan di-highlight merah, terus tinggal diklik seperti ini. Namun jika ruangannya dia tidak tertutup, kita harus menggunakan sketch ceiling. Dimana sketch ceiling ini sama kayak kita membuat lantai, kita harus men-sketsa perimeter ceilingnya secara manual. Seperti ini. Nah, di antara ceiling dan floor di atasnya pasti akan terdapat gap seperti ini. Ini nanti akan kita bahas di bagian berikutnya gimana cara menutup gap-gap seperti ini sehingga dia bisa terlihat baik. Nah, begitu juga jika ruangan tersebut, misalkan kalau ini kita menggunakan automatic, dia akan tertutup, tapi jika kita
hanya ingin sampai di sini aja, ini kita tetap bisa menggunakan automatic ceiling ini pada dasarnya juga berdasarkan sketch, jadi kita bisa buka boundary-nya kembali, lalu kita sesuaikan sketch-nya sesuai bentuk yang kita mau. Seperti ini. Begitu juga kalau kita ngebuat ceiling di ceiling fan lantai 2. Kita juga bisa menggunakan automatic ceiling untuk membuat ceilingnya. Komponen arsitektur selanjutnya yang kita buat adalah atap. Roof di Revit ini terdapat beberapa cara untuk membuatnya. Kalau kita lihat di tool roof ini ada namanya roof by footprint, roof by extrusion, dan roof by face. Roof by face ini hanya bisa dibuat kalau kita menggunakan building mesh. Roof by extrusion dibuat pada view 3D dan dia membutuhkan bidang vertikal sebagai bidang penggambaran. Yang akan kita buat sekarang adalah roof by footprint yang prinsipnya sama dengan lantai dan ceiling. Kita gambarkan di floor plan level roof. Nah, untuk menggambarkan roof ini ya kita tinggal klik roof by footprint ini. Nanti di sini kita akan masuk ke mode sketsa. Pilih jenis roofnya yang mana. Terus dengan menggunakan draw tool seperti biasa, ini kita gambarkan perimeter roofnya. Di sini sama kayak lantai atau ceiling, kita juga sama di sketching tool atau draw tool ini, kita bisa menggunakan pick walls untuk memudahkan sketsanya. Di sini saya akan menggunakan pick walls, dan saya akan mengambil beberapa dinding ini sebagai acuan. Jangan lupa ini kita trim. Nah, coba finish. Saya akan pilih don't attach dulu. Nah, di sini by default tadi ini atap yang dibuat di sini adalah flat karena kita tidak menentukan bidang miringnya. Untuk membuat kemiringan atap ini, garis sketch ini dalam mode sketsa ini kita bisa pilih. Ya, di tiap garis sketch ini sebenarnya ada satu parameter yang disebut dengan define roof slope. Kalau ini kita aktifkan, maka dia akan punya simbol seperti ini. Dan ini kalau di finish, nah dia akan ngebentuk atap seperti ini. Nah, bentuk atap yang dihasilkan ini tergantung dari banyaknya define roof slope yang aktif ataupun nggak aktif. Kita akan buka edit footprint-nya. Nah, kita lihat bagaimana kalau ini dia tidak aktif. Nah, seperti ini. Saya akan bikin define roof slope ini di satu sisi.
koneksi antara roof dengan dinding kita akan lihat di bagian berikutnya.